kebutuhan manusia, dan kelangkaan sumber daya. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran membandingkan persamaan dan perbedaan suatu lokasi berdasarkan kondisi alam dan komposisi penduduknya. Pada kali ini kita akan belajar materi mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui dari kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia merupakan keinginan atau sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mencapai kepuasan jasmani dan rohani serta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia dapat berupa barang atau jasa dan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti telepon genggam, kendaraan, dan sepatu. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan ini bersifat mewah dan dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi, seperti mobil mewah, pergi berlibur, dan barang bermerek. Selanjutnya yaitu kelangkaan. Jika saya mengatakan kelangkaan, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pastinya kalian akan menyebutkan sumber daya, ekonomi, dan lingkungan. Namun, arti kelangkaan sendiri merupakan kondisi ketika permintaan suatu barang atau jasa lebih tinggi daripada penawarannya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis kelangkaan. Jenis kelangkaan yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya alam merupakan salah satu kelangkaan yang tidak dapat dihindari. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas saat ini tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan populasi manusia yang semakin bertambah pada masa mendatang. Semakin bertambahnya populasi manusia di dunia dan sumber daya yang jumlahnya terbatas menyebabkan kelangkaan. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia. Kelangkaan tenaga kerja terjadi ketika sulit menemukan tenaga kerja yang kompeten untuk menjalankan proses produksi, baik barang maupun jasa. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka produksi akan terganggu dan menyebabkan masalah ekonomi pada suatu daerah. Selain tenaga produksi, perusahaan juga membutuhkan tenaga ahli. Yang ketiga yaitu kelangkaan sumber daya modal. Kelangkaan dapat terjadi dalam bentuk penyediaan modal. Modal tidak hanya berbentuk uang tunai, melainkan gedung, peralatan, dan mesin produksi. Modal yang terbatas akan memengaruhi kelangsungan proses produksi. Salah satu bentuk kelangkaan modal adalah penggunaan mesin produksi dengan kualitas rendah. Kelangkaan sumber daya keterampilan kewirausahaan. Keterampilan kewirausahaan adalah keterampilan yang mampu mengombinasikan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Seseorang dengan keterampilan kewirausahaan dapat meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan kuantitas produksi dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Keterampilan ini bertugas untuk mengelola faktor-faktor produksi sehingga menghasilkan produk yang bermutu,
harga yang dapat bersaing, serta mampu memenuhi kebutuhan akan produk tersebut. Faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 238.518.000 jiwa dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 271.066.000 jiwa. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk sebesar 32.548 jiwa atau 13,6% menyebabkan kebutuhan yang semakin meningkat pula. Peningkatan ini tidak seimbang dengan persediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Misalnya, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan atau lahan tempat tinggal. Yang kedua yaitu alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas. Berbagai sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, sumber daya alam merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Jumlah sumber daya alam semakin berkurang dan dapat habis suatu saat nanti. Jika manusia tidak melakukan inovasi dan melakukan penghematan, maka kelangkaan sumber daya alam akan segera terjadi. Yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem alam. Eksploitasi manusia terhadap alam dapat merusak kelestarian yang ada di dalamnya. Misalnya, merubah hutan menjadi ladang dan kebun untuk bercocok tanam secara besar-besaran dapat memengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati dalam hutan akan terganggu. Banyak tanaman mati dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Yang keempat, kecakapan sumber daya manusia. Penguasaan teknologi yang rendah serta modal yang terbatas mengakibatkan produksi tidak efektif dan efisien. Sumber daya tidak mampu dimanfaatkan secara optimal dan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga tidak maksimal. Teknologi dan kompetensi karyawan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan hasil produksi sehingga kebutuhan manusia akan suatu produk dapat terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya alam yang beragam. Setiap daerah mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beraneka ragam. Suatu daerah mempunyai tambang batu bara yang melimpah, tetapi lahannya dieksploitasi dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Sementara daerah lain memiliki tanah yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah, tetapi tidak memiliki tambang. Kedua daerah tersebut memiliki peluang kelangkaan yang berbeda. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi kelangkaan ini, maka akan memengaruhi perekonomian masyarakat di kedua daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu perkembangan iptek yang tidak merata. Negara maju mempunyai perkembangan iptek yang lebih cepat dan merata dibandingkan negara berkembang. Perkembangan iptek ini berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produk suatu barang. Negara yang mempunyai perkembangan iptek yang baik akan memaksimalkan proses produksi dan berusaha memenuhi dengan optimal kebutuhan masyarakatnya yang membuat harga terjangkau. Lalu, apa sih hubungan antara kebutuhan manusia dengan kelangkaan sumber daya? Kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya alam yang terbatas menciptakan fenomena kelangkaan. Seiring berkembangnya peradaban dan meningkatnya standar hidup, kebutuhan manusia terus bertambah. Namun, pasokan sumber daya alam yang tersedia di bumi tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut. Singkatnya, kelangkaan adalah kondisi dasar
yang membentuk perilaku ekonomi manusia. Kabupaten atau kota di Indonesia menduduki peringkat 77 dari 125 negara dalam Indeks Kelaparan Global pada tahun 2023. Angka kekurangan gizi menurun menjadi 8,5% pada tahun 2023 dari 10,2% pada tahun 2022. Namun, 63 dari 514 kabupaten atau kota masih rentan terhadap kerawanan pangan pada tahun 2023. Lalu, faktanya pada tahun 2024 Indonesia mengalami beberapa kelangkaan. Di antaranya, yang pertama, pada Februari 2024 Indonesia mengalami kelangkaan beras karena panen raya yang diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi memproyeksikan kelangkaan beras akan berlangsung hingga akhir Maret 2024. Lalu, pada September 2024 terjadi kelangkaan minyak tanah di Tual dan Maluku Tenggara. Kelangkaan ini terjadi jauh sebelum hari raya dan akhir tahun. Kalian tahu nggak sih, pada September 2024, kelangkaan gas LPG 3 kg pernah terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, terutama di Kecamatan Serengat dan Kecamatan Nglegok. Kelangkaan ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kekurangan stok gas melon. Yang kedua, permintaan masyarakat yang tinggi, terutama saat musim hajatan. Dan yang ketiga, keterlambatan distributor dalam mengirim pasokan gas. Akibat kelangkaan ini, harga gas LPG 3 kg naik dari kisaran 18.000 sampai 19.000 menjadi 20.000 sampai 23.000 per tabung. Selain itu, warga juga mengalami panik buying karena takut kehabisan gas. Oke, mungkin itu materi yang dapat kita pelajari pada kali ini. Semoga bermanfaat dan thank you.